4. Penerimaan penggantian biaya perbaikan CCTV dari dana pembangunan sebesar Rp540.000, sehingga total penerimaan pekan ini sebesar Rp7.662.000. Sedangkan jumlah pengeluaran pekan ini sebesar Rp4.070.000, sehingga saldo kas masjid hari ini sebesar Rp26.629.838. Yang kedua, penerimaan dana pembangunan pekan ini diterima sebagai berikut. 1. Donatur tetap RT 8 Jalan Semeru sebanyak 3 orang sebesar Rp300.000. 2. Donatur tetap RT 6 Jalan Kauni sebanyak 2 orang sebesar Rp150.000. 3. Donatur tetap RT 12 Jalan Tangkuban Perahu sebanyak 1 orang sebesar Rp200.000. 4. Donatur tetap RT 11 Jalan Sindoro sebanyak 7 orang sebesar Rp500.000. 5. Donasi melalui transfer BSI atas nama Bapak Amesti tanggal 23 Januari 2026 sebesar Rp50.000. 6. Donasi melalui transfer BSI yang kedua pada tanggal 23 Januari 2026 sebesar Rp20.000. 7. Donasi melalui transfer BSI pada tanggal 28 Januari 2026 sebesar Rp75.000. 8. Donasi melalui KRIS pada tanggal 26 Januari dan 29 Januari sebesar Rp13.000. 9. Donasi melalui KRIS Bank Syariah Republik pada tanggal 30 Januari 2026 sebesar Rp50.000, sehingga total penerimaan dana pembangunan pekan ini sebesar Rp1.813.000. Sedangkan jumlah pengeluaran dana pembangunan pekan ini sebesar Rp550.000, sehingga saldo kas dana pembangunan hari ini sebesar Rp599.925. Di samping itu, hari ini kami menerima donasi berupa makanan, yaitu nasi sebanyak 233 paket, kue sebanyak 40 buah, kopi sebanyak 15 saset, minuman es sebanyak 133 gelas, air mineral sebanyak 1 dus. Dan kami juga baru saja menerima sodako air mineral sebanyak 50 karton dari Ibu Jumiarti Jalan Edwin. Untuk pengambilan jumat berkah anak-anak di meja halaman depan sebelah utara dan untuk bapak-bapak di meja halaman depan sebelah selatan, dimohon untuk antri dengan baik dan juga tertib. Semoga infak baik berupa uang untuk operasional masjid dan untuk pembangunan serta donasi makanan dan minuman mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagi jamaah yang belum mematikan nada dering atau notifikasi handphone, harap dimatikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu prosesi sholat Jumat. Hari ini Jumat tanggal 30 Januari 2026 Miladiah bersama dengan tanggal 11 Syawal 1445 Hijriah yang akan bertindak selaku khotib Jumat sekaligus imam sholat Jumat adalah Bapak Ustaz Profesor Dr. Haji Ali Mahmud MAG dan khotib Jumat depan insyaallah Bapak Ustaz Dr. Haji Muntadi Muntadi. Sedangkan untuk muadzin Ustaz Hartono. Demikian pengumuman dari takmir Masjid Al-Muhajirin hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menerima semua amal ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghafurul wadud. Al-malikul ma'bud. Al-muta'ali anil amthal wal ashkal wal jihad wal hudud. Asyhadu an la ilaha illallah wal karimul maqsud. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina wadhina birri wa sujud. Salatan wa salaman daimain mutalazimain baqina ila yaumil khulud. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allaha fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Shadaqallahu al-'azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita dengan menjalankan semua perintah Allah sekaligus meninggalkan segala larangannya. Jaminan bagi orang yang bertakwa itu yaj'al lahu makhraja, semua problemanya diberi solusi oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa bisa dihitung. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya semua urusannya dimudahkan. Mudah-mudahan kita semua yang jamaah Jumat di Masjid Al-Muhajirin ini termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, sehingga semua problem dan urusan kita diberi jalan keluar dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sekarang ini sebagaimana diumumkan oleh takmir tadi, sekarang tanggal 11 Sya'ban. Sya'ban itu bulan untuk mempersiapkan menuju Ramadan. Sampai-sampai di TPG-TPG itu, di musala-musala atau masjid-masjid di desa, kalau di kota jarang, sampai pujiannya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa fir lana dzunubana. Ya Allah, berkailah kepada kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadhana, kalau diartikan gampangan itu sing doa itu, yang doa itu minta sampaikanlah panjenengan paringi kula iki menangi bulan Ramadan, gampangannya gitu. Wa fir lana dzunubana, dan ampunilah dosa kami. Jamaah rahimakumullah, Sya'ban itu kata Yahya bin Mu'ad di dalam kitab Zubdatul Wa'idin, di sana disebutkan bahwa Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf yang setiap hurufnya itu Allah memberi karunia kepada kita. Yang pertama Shin. Shin itu menunjukkan asyarafu wasyafa'ah. Orang yang memanfaatkan bulan Sya'ban itu akan diberi kemuliaan oleh Allah. Bahkan di hadis-hadis Rasulullah tidak pernah puasa selain Ramadan yang lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Karena agungnya bulan Sya'ban itu, jamaah rahimakumullah. Yang kedua Ain, setelah Shin Ain. Ain ini menunjukkan al-izzatu wal karomah. Orang yang mempersiapkan diri menuju Ramadan, dan persiapan itu bukan persiapan fisik aja, tapi persiapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini nanti akan dikasih derajat yang tinggi oleh Allah dan diberi kemuliaan. Sementara Sya'ban itu menunjukkan albirru, kebaikan. Jadi tolong di dalam bulan Sya'ban jangan berbuat sesuatu yang tidak baik, karena persiapan menuju Ramadan. Alifnya adalah ulfa, ada kedamaian. Makanya banyak di orang-orang tua kita dulu, sekarang sudah sedikit yang masih ada. Dalam bulan Sya'ban itu bulan minta maaf, minta ridhonya. Kula jenengan ridho nggih, Sya'ban iki badhe bulan Ramadan. Ini jamaah rahimakumullah. Karena Sya'ban itu kata baginda Rasul, diangkatnya semua ibadah kita kepada, diangkat dari diri kita itu ke atas, diangkat oleh Allah. Makanya nunnya itu menunjukkan an-nur. Jadi walidakilah itu bisa diartikan
Rajab itu litadhiril badani, untuk membersihkan badan. Sa'ban itu litadhiril qalbi, untuk mensucikan hati kita. Sementara Ramadan itu litadhiril ruh, untuk mensucikan ruh kita. Jadi setelah raga, jiwa kita, ruh kita. Jamaah rahimakumullah, banyak tafsir-tafsir mengungkap, termasuk Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim itu, di sana beliau menyebutkan bahwa bulan Ramadan, banyak kitab-kitab juga jelaskan, bulan Sya'ban itu Allah menurunkan salah satu surat Al-Ahzab ayat 56 yang insya Allah kita semua ini hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya ada yang mengatakan Sya'ban itu bulan sholawat, perbanyak baca sholawat. Jadi jamaah rahimakumullah, ngapunten, sholawat ini kalau jenengan tidak senang membaca sholawat secara berjamaah, jangan ditinggalkan baca sholawat secara mandiri, secara pribadi. Karena ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Salah satunya ini jamaah. Dan yang kedua, setelah sholawat, mari kita persiapan bulan Ramadan tanya kepada sholat kita ini gimana. Apakah sholat kita itu hanya seminggu sekali, atau sholat kita hanya 4 kali, atau 5 kali, atau istimror terus menerus istiqomah? Yang mampu menjawab adalah diri kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, ada satu hikayah di dalam kitab Bahjatul Anwar. Hukiyah diceritakan ruwiyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jalasa yauman ma ashabi wa ja'a ashabun anil arabi inda babil masjid. Faya beki. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jamaah duduk-duduk di masjid bersama para sahabat. Ternyata di situ ada seorang desa, dari desa itu seorang pemuda datang di pintu masjid itu menangis. Kemudian didatangi oleh Rasulullah. Ya sab maju bekika. Wahai pemuda, apa yang menyebabkan kamu menangis itu apa? Datang sampai pintu masjid kok menangis. Dijawab oleh seorang pemuda tadi. Ya Rasulullah, mata abi walaisa lahu kafanun wala ghusilun. Rasul, ayah saya meninggal, tapi saya nggak punya kain kafan dan nggak ada seorang pun yang mau memandikan ayah saya. Nggak mau ada yang memandikan ayah saya. Kemudian Rasulullah perintah Pak Amaron Nabiyyu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma ilal masjid. Saya delok engkar, kalau bahasa pipilki, lihatin sana. Ono apa? Kok nggak ada yang mau mensolati. Setelah didatangi dengan pemuda anaknya itu, datang dibuka, ternyata jamaah rahimakumullah ma ra'ainahu illa mislal khinjiril aswad. Kedua orang itu tidak melihat kecuali melihat mayitnya itu berubah seperti babi hitam. Kal khinjiril aswad. Jadi tangannya, kakinya, wajahnya, semuanya. Akhirnya faraja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua Abu Bakar dan Umar balik lagi ke masjid. Kemudian keduanya matur kepada Rasulullah. Faqala ma ra'ainahu illa mislal khinjiril aswad ya Rasulullah. Saya tidak melihat mayit itu kecuali seperti babi hitam, itu persis itu Rasul. Akhirnya faqama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Datang Nabi itu ke mayit. Setelah dilihat kayak begitu, Rasulullah fada'ah, doa. Balik seperti manusia wajahnya. Setelah itu fa'aradud dafana, ketika para sahabat hendak mendapan itu, mengubur si mayit ini, jamaah rahimakumullah, mau dikubur, balik lagi. Ini bukan berarti doanya Rasulullah enggak diijabah, enggak. Ini untuk iktibar, untuk pelajaran bagi orang-orang yang hidupnya setelah kejadian itu. Setelah dikebumikan,
Rasul bertanya kepada pemuda. Nah ini yang mari hati-hati. Ya sab ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya. Wahai pemuda, apa yang sering dilakukan oleh orang tuamu ketika hidup di dunia? Dijawab jamaah rahimahullah. Ola syab kana abi tarikus sholat. Ayah saya itu sering meninggalkan sholat. Di Islam tapi juga sholat. Sekarang itu kan masih banyak. Mumpung persiapan bulan Ramadan sebelum puasa, mari kita sholat kita perhatikan. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, Ya ashabi unduru halaman tarukas sholat yam asuhbau yaumal qiyamah mislal khinjiril aswad. Wahai sahabat-sahabatku, lihat orang yang meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, besok dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat itu mislal khinjiril aswad, seperti babi hitam. Jadi hikayat ini mari kita renungkan, jangan sampai kita itu tidak sholat. Mungkin keluarga kita, kadang-kadang kita sudah sholat, tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan anak kita itu kayak apa. Mungkin Pak D kita atau paman kita atau adik-adik kita berkewajiban watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Inilah jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dalam Ramadan nanti kita diberi kesempatan oleh Allah. Ramadan 1447 diberi kesehatan, diberi ahli ibadah. Mudah-mudahan mulai sekarang kita persiapkan ibadah kita itu menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam pagi sisa-sisa kehidupan kita ini kita diberikan oleh Allah rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, kehidupan yang barokah, dimudahkan dalam segala hal, diberi kesembuhan dari segala penyakit, menawi dipundhut Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pungkasan yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi birwarham wa anta khairur rahim. Ya Allah. Hamdan wa syukuran laka ya Allah. Alhamdulillah ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika rasulika nabiyil ummi wa ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma yassir lana umurana marrahati liqulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi alina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhirna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah
Innama ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar.